Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan dan demo tampilan website dari tugas 4, yaitu form handling. Di sini untuk filenya itu ada index.html, terus nilai.php, style.css, sama app.js. Kita mulai dari tampilan utamanya itu di index.html-nya. Nah, next. Nano. Nah, ini untuk tampilan HTML-nya sendiri dengan title tugas 4. Di sini ada kelasnya container, lalu ada heading 1 bertuliskan form input nilai mahasiswa. Di sini ada form action yang actionnya akan menuju ke nilai.php, file yang udah dibuat tadi dengan metodenya post. Ada span yang berisi nama, ada inputan dengan tipenya teks untuk nama, ada ID nama, name-nya juga nama dengan placeholder-nya nama, ada required juga. Jadi required ini gunanya supaya orang atau yang ini harus memasukkan sebuah value. Jadi sebelum mengirim value itu harus terisi di inputan ini. Sama juga untuk nilai matematika discrete, tapi bedanya hanya di type number dengan name juga MTK, ID juga MTK. Nilai Pancasila juga sama, dasar pemrograman juga sama, lalu submit juga sama. Di sini ada script app.js nanti yang akan memanggil codingan app.js-nya. Lalu kita masuk ke stylenya sendiri, style.css. Ini untuk ininya, stylenya, the body-nya 8 melee, terus height viewport-nya, terus display-nya flag supaya dia dapat membuat tampilannya berada di tengah dengan item di tengah, display content juga di tengah. Ini ada container yang tadi udah dibuat, terus ada span diubah yang sebelumnya display-nya inline jadi block dengan font weight-nya bold. Ini juga ada inputannya supaya margin bottomnya ada jarak gitu ya. Di sini dengan input type-nya submit dibuat display-nya blocks yang awalnya display-nya inline. Sama juga yang bawah, sini diatur CSS-nya. Untuk A juga display-nya block container ini supaya teks URL-nya berada di sebelah kiri. Ini aja untuk CSS-nya. Lalu masuk ke app.js-nya. Jadi ini ya codingan JS-nya. Jadi di sini ada sebuah variabel konstanta yang bertuliskan form. Dia mengambil sebuah query selector ya, dia ngambil yang namanya form gitu. Terus di form ini dibuat add event listener dengan tipenya submit. Terus di sini ada arrow function yang parameternya berisi A, dimana di dalam add event listener ini berisi sebuah nama variabel nama MTK, Pancasila, dan DDP, dimana mereka mengambil sebuah value dari index HTML yang udah kita buat tadi. Di sini ada trim, gunanya trim ini supaya menghapus sebuah spasi, karena di dalam nama pasti ada sebuah spasi. Jadi value ini gunanya untuk menghapus spasinya. Lalu di sini ada sebuah kondisi di mana jika di sini ada sebuah negasi nama, berarti jika kosong atau matematika kurang
dari 0, atau matematika lebih besar dari 100, atau Pancasila kurang dari 0, atau Pancasila lebih besar dari 100, sama juga dengan DDP kurang dari 0, DDP lebih dari 100, maka kerjakan ini alert. Nanti ada alert yang keluar meminta untuk isi nilainya antara 0 sampai 100 dan nama sudah diisi. Lalu di sini ada parameter A tadi dengan private default, gunanya supaya ini submit ini tidak mengirimkan ke pos, karena supaya tidak terkirim terus tereksekusi kodenya. Jadi private default ini gunanya untuk stop sampai di situ saja tipe submitnya, terus dia bakal mengulang lagi sampai hingga akhirnya semua kondisi ini terpenuhi, maka hal ini tidak akan kode ini tidak akan dijalankan dan melanjutkan diantarkan ke PHP yang akan menerima posnya. CTRL-X. Nah, ini untuk PHP-nya sendiri. Nano ini. Nah, ini untuk codingan PHP-nya sendiri yang akan menerima. Di sini ada variabel global, jadi variabel global ini diisi kosong semuanya, supaya semuanya bisa menangkap atau mengambil nama variabel ini. Dan di sini ada sebuah validasi jika server menerima request method dengan metodenya post, maka kerjakan. Jika tidak, maka tidak dikerjakan. Kalau di sini ada variabel nama, akan mengambil isi dari yang udah kita buat tadi, yaitu nama, terus dengan variabel matematika, dengan post juga matematika, Pancasila, DDP juga sama. Lalu di sini ada penghitungan rata-rata. Jadi rata-rata ini dihitung dari jumlah mata kuliah atau jumlah data dari nilai yang diinput. Tadi kan ada nilai matematika, Pancasila sama DDP, semua dijumlahkan terus dibagi dengan 3, karena ada 3 mata kuliah yang berisikan semua nilai. Jadi sini ada sebuah validasi, jika sudah ditemukan tadi nilai rata-ratanya, maka ada validasi jika rata-rata lebih besar dari sama dengan 85, maka nilainya adalah A, terus warnanya berubah jadi green. Sama juga untuk rata-rata ini akan berubah jadi B, warnanya green. Lalu else if juga sama dengan rata-rata, jika lebih besar dari sama dengan 55, maka nilainya C, warnanya juga green. Lalu rata-rata kurang dari sama dengan 40 juga sama, nanti nilainya berubah jadi D dengan warnanya merah. Lalu selain dari itu, maka nilainya adalah E dengan warnanya red. Lalu di sini ada langsung HTML di dalam PHP ini. Jadi di HTML ini tadi gunanya untuk variabel global tadi, supaya kita bisa langsung memakainya di sini. Jadi nilai itu langsung masuk ke dalam nama di sini. Jadi ada nama, terus di sini ada matematika, langsung mengambil variabel matematika ditaruh di dalam matematika ini. Pancasila juga sama, DDP juga sama. Lalu di sini ada nilai rata-rata. Di sini ada number format, gunanya supaya ada berapa angka di belakang koma. Di sini saya membuat dua angka di belakang koma. Lalu di sini ada style color. Jadi di sini langsung mengambil dari PHP tadi yang sudah kita definisikan variabelnya dengan warna. Apapun warna yang kita dapat dari kondisi tadi, maka akan tereksekusi di sini. Terus di sini juga ada grade. Nah, nilainya juga. Baru di sini ada link yang bakal kembali lagi ke menu utama. Itu dia untuk penjelasan codingannya.
CTRL-X kembali. No. Nah, itu untuk penjelasan codingannya. Kita langsung ke demonya. Sini saya akan menjalankannya. Tugas 4 ya. Ya, ini dia untuk tampilannya. Di sini tadi dengan placeholdernya nama, makanya ada tulisan nama di sini. Kalau kita ganti bakal berubah. Sini coba kita masukkan nama saya sendiri, Eliezer. Nilainya misalnya tadi kan ada kondisi di JavaScript-nya ya. Kalau dia kurang dari 0, maka dia nggak bisa ya. Salah satu ya, kita coba buat di sini -1. Baru kita buat yang lainnya adalah nilainya 100 bakal ada sebuah alert nanti. Nah, ini isi nilainya antara 0 sampai 100 dan nama sudah terisi. Jadi misalnya gitu. Jadi kita coba di sini 75. Di sini tadi yang metode metode post tadi yang saya sudah buat. Jadi di sini akan tercantum nilai-nilainya. Matematika dengan 75, Pancasila 100. Jadi tinggal ditambahkan, dijumlahkan, terus dibagi dengan 3 dan mendapatkan nilai rata-ratanya 91,67 dengan grade A. Coba kita buat dengan nilai di bawah KKM ya, misalnya 20, 39, 22. Nanti dia masuk ke nilai rata-rata 27,0, grade-nya E. Itu saja. Terima kasih.